kami dari vokal tradisi etnis Melayu. Nah, tradisi secara garis besar adalah suatu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kata tradisional itu sebagai kata tradisi. Sedangkan tradisi diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan dianggap bahwa cara-cara yang telah pernah dilakukan merupakan yang paling baik dan benar. Etnis yang akan dikonsentrasikan adalah Melayu. Melayu merupakan salah satu kelompok etnik atau ras yang besar di dunia berdasarkan penyebaran dan perpindahannya. Asal mula penduduk Melayu sebagian besar di Asia Tenggara dan Polinesia adalah Melayu. Ini dapat ditinjau dari sejarah persebaran yang disebut Proto Melayu atau Melayu tua dan Deutero Melayu atau Melayu muda. Etnik Melayu mendiami beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, bagian selatan, Singapura, Britania, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Saya membahas teknik vokal dalam tradisi Melayu. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana membawakan tradisi Melayu, di sini saya akan membahas teknik vokal dalam menyanyikan lagu. Dalam menyanyikan lagu dengan baik, seorang penyanyi harus menguasai beberapa teknik dasar penyanyi. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata sehingga kata yang disampaikan dapat terdengar secara benar dan jelas. Artikulasi memiliki fungsi sebagai penjelas dalam menyampaikan makna lagu yang dibawakan. Contoh, A, I, U, E, O. Jadi pelafalan itu harus benar-benar jelas. Selanjutnya ada pernapasan. Pernapasan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Pernapasan sangat penting dalam bernyanyi, karena ketika bernyanyi, udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Terdapat 3 teknik pernapasan, yaitu ada pernapasan dada, perut, dan pernapasan diafragma. Akan tetapi, penyanyi biasanya menggunakan pernapasan teknik diafragma. Pernapasan diafragma adalah teknik pernapasan yang terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot diafragma. Pernapasan ini berbeda dengan pernapasan perut. Perbedaan mendasar dari pernapasan perut dan pernapasan diafragma adalah otot-otot yang dipergerakannya adalah pernapasan perut, otot diafragma dilibatkan. Jadi contohnya, kita itu menarik nafas melalui hidung, lalu ditahan di perut sehingga perut itu mengeras dan dikeluarkan melalui mulut dengan pelan-pelan. Selanjutnya itu ada teknik frasering. Frasering ini adalah teknik pemenggalan kata atau kalimat yang tepat sehingga jelas dan mudah dimengerti. Untuk menguasai teknik ini kita harus bisa memahami dan mengartikan sebuah kalimat, memahami tujuan atau memahami pesan yang ingin disampaikan melalui lagu yang dibawakan. Nah, selanjutnya itu teknik sikap badan. Sikap badan adalah posisi badan ketika seorang sedang bernyanyi. Sikap badan sangat penting. Contohnya ketika kita ingin bernyanyi, posisi badan harus tegap, lalu salah satu kaki atau kanan atau kiri harus maju ke depan. Ini bertujuan karena sikap badan dapat mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Sikap badan dapat duduk maupun berdiri. Contohnya seperti yang sudah saya contohkan tadi ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin bernyanyi, posisi badan kita harus tegap seperti ini, nggak ada beban di mana-mana. Lalu salah satu kaki kita, kiri atau kanan bisa ya, dimajukan ke depan. Selanjutnya ada teknik vibrato. Vibrato adalah teknik yang digunakan untuk memperindah suara dengan cara memberikan gelombang pada suara yang keluar. Vibrato biasanya diaplikasikan pada akhir sebuah kalimat, namun tidak semua lagu dapat menggunakan vibrato. Penggunaan vibrato yang salah dapat merusak keindahan lagu. Jadi saya akan mencontohkan contoh vibrato itu seperti ini.
Lalu ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dicapai saat membawakan sebuah lagu. Ketepatan intonasi merupakan hal krusial yang harus dimiliki oleh setiap penyanyi. Nah, oke, selanjutnya itu improvisasi. Improvisasi adalah teknik mengubah sebagian melodi tanpa mengubah melodi pokok sebuah lagu. Improvisasi dapat dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Ini biasanya disebut improvisasi vokal. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik vokal Melayu. Musik Melayu adalah musik yang tumbuh berkembang di negara Melayu. Negara-negara yang termasuk rumpun Melayu antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Adapun ciri karakteristik dari musik vokal Melayu ini, yang pertama ada rentak irama yang melikuk atau cengkok dalam alunan musiknya. Nah, saya akan mencontohkan sedikit cengkok dalam Melayu. Saya akan mempraktekannya dalam lagu Melayu Cindai. Cindai lama. Nah, seperti itu saja. Nah, yang kedua itu syair-syair lagunya merupakan kalimat sajak yang memiliki nilai kesusastraan. Contoh syair-syair lagunya itu contohnya kayak gini, seperti ini. Tali bayar di daun pisang, batang sena dibuang raya. Kain basah kering di pinggang karena tidak daya upaya. Nah, contoh kedua, batang sena di bunga raya, patah selasih di dalam puan. Karena tidak daya upaya, mintalah kasih padamu Tuhan. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah syairnya tidak cengeng, tidak vulgar, dan membawa pesan moral yang baik. Lalu yang selanjutnya, cirinya yang menghasilkan sentuhan dendang dan joget. Lalu menggunakan gendang tradisional atau alat musik membranofon atau rebana berukuran besar yang membawa sentuhan dendang dan Melayu. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja makna yang terkandung dalam vokal tradisi Melayu dan bagaimana tekstur vokal yang terkandung di dalamnya. Musik Melayu merupakan suatu bentuk nyanyian tradisi yang diwarisi sejak sekian lamanya. Nah, menurut sejumlah referensi, ternyata musik Melayu merupakan sebuah nyanyian Melayu yang berkesinambungan dengan bentuk dan gaya nyanyian dondang sayang. Nah, nyanyian dondang sayang ini amat populer di negeri Malaka sejak dua zaman Kesultanan Melayu, yaitu sebelum Malaka berubah menjadi negeri milik jajahan Inggris sebagai sebuah negeri selat. Nyanyian dondang sayang sudah lama ada di Malaka, malah turut disambut baik oleh keturunan pendatang, seperti Baba Nyonya yang telah banyak membantu mempopulerkannya. Menerima nyanyian dondang sayang tidak terdengar di negeri Malaka saja, malah turut mendapat sambutan baik di dua negeri selat yang lain, yaitu Singapura dan Pulau Pinang. Dilihat dari sebaran pelaku maupun masyarakat pendukungnya, budaya Melayu mendiami wilayah yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari bekas kerajaan-kerajaan. Melayu mendiami beberapa wilayah, seperti di Siam Selatan, bekas kerajaan Patami. Nah, dondang sayang ini adalah cikal bakal dari musik Melayu itu sendiri. Dondang sayang ini biasa juga dikenal di tanah Melayu sebagai lagu nasib. Karena dalam musik Melayu dikenal berbagai tema yang dimulai dari rasa merenung, seperti cinta, kasih sayang, nasib, kemiskinan, tema pantun yang bersesuaian, budi, harapan, duka cita, perpisahan, dan berhibah hati. Misalnya saja, lagu Gunung Bentan yang menceritakan tentang kesedihan, lagu Seri Siantan yang menceritakan tentang kasih sayang. Ada juga lagu Lela Manja yang menceritakan tentang berduka. Kepribadian musik Melayu asli terletak pada bentuk irama, lagu, pengokohan melodi, serta ditambah dengan susunan kata penyampaiannya. Musik tradisi Melayu dapat menggambarkan suasana dan rasa hidup masyarakat Melayu yang syarat dengan nilai kasih sayang dan kecintaan, melalui rangsangan keindahan bahasa serta pengolahan suara. Hal ini demikian secara tidak langsung dapat memberi kepuasan dan kesenangan kepada para pendengarnya. Nah, musik Melayu memiliki gaya nyanyian yang tertentu. Malah, dari sisi pandangan yang lain, menyanyikan lagu-lagu Melayu itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini sudah tentu melibatkan pengaplikasian beberapa teknik serta penggayaan tertentu ketika menyampaikan atau mendendangkan nyanyian Melayu.
Pengaplikasian beberapa teknik serta penggayaan tertentu dalam penyanyian Melayu asli memerlukan pemahaman asas berkaitan. Menyanyikan lagu Melayu asli membutuhkan kecakapan atau kemampuan yang tinggi. Ini menyiratkan penyanyi asli lagu Melayu perlu dipersiapkan untuk membawakan lagunya dengan menggunakan teknik serta gaya tertentu. Kita bisa menarik contoh. Dalam lagu Melayu terdapat 4 rentak yang umum digunakan. Yang pertama adalah rentak langgam yang memiliki sukat 4/4 dan tempo andante. Contoh lagunya adalah Makan Siri, Waladeli, Patah Hati, Melati Karangan, dan lain-lain. Yang kedua, ada rentak inang, yang sukatnya adalah 4/4 dengan tempo moderato. Contoh lagunya adalah Mak Inang Pulau Kampai, Mak Inang Lenggang, Mak Inang Selendang. Yang ketiga, rentak joget. Sukat yang umumnya dipakai dalam rentak ini adalah 2/4 dengan tempo allegro yang sedikit cepat, seperti lagu Tanjung Katung, Selayang Pandang, dan Yasaman. Dan yang terakhir adalah rentak zapin dengan sukat 6/8 dan tempo moderato. Contoh lagunya adalah Zapin Sri Gading, Zapin Sayang Sarawak. For your info, zapin diambil dari bahasa Arab yang berarti derap kaki. Nah, kita akan mengambil contoh dari salah satu lagu Melayu Palembang, yaitu adalah Melati Karangan. Lagu Melati Karangan memiliki makna dalam mengekspresikan seni itu sendiri. Kesenian sebagai media ekspresi sosial dan kesadaran yang paling inti dari salah satu budaya atau dari beberapa budaya diantaranya dapat dilihat pada bentuk tema syair lagu. Nah, kita harus memfokuskan diri pada syair lagu itu. Seperti pada bait pertama lagu Melati Karangan. Melati Karangan, sunting aisan, gadis Palembang ai bagusnian. Makna yang terkandung dalam kalimat ini yaitu melati karangan atau karangan bunga melati, menandakan anak gadis cantik yang berasal dari Palembang yang nantinya akan dipersunting seorang lelaki. Nah, kita akan melihat frase yang lainnya seperti rambut disuri bergelung malam. Nah, kalimat ini memiliki makna memiliki rambut yang indah dengan sisiran yang rapi. Ada lagi yang lain seperti tingkah lakunya alep dan sopan. Makna yang terkandung adalah wanita yang memiliki tingkah laku yang alep dan sopan, dalam artian tata krama yang baik, sopan santun, dan menghargai orang yang lebih tua. Ada lagi yang liriknya berbunyi tando tuonyo baju kurung betedung selendang. Kalimat ini memiliki makna tanda orang yang tua atau telah memiliki keluarga suami, anak, dan cucu mencirikan memakai baju kurung betedung selendang. Maksudnya itu adalah baju yang bertutup atau ciri khas baju Palembang dengan penutup kepala seperti selendang. Baju kurung dan bertudung selendang ini biasanya digunakan pada saat menghadiri acara adat, acara festival, dan lain-lain. Itu rumah adat Melayu. Rumah Melayu adalah rumah kayu atau rumah kampung pada suatu masa dulu, boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Tapi dengan urbanisasi penduduk kini, ramai anak-anak Melayu yang tidak lagi mengenal apakah ciri bentuk sebenarnya dari rumah kayu tradisional maupun caranya dibangun tanpa paku. Baik, sebetulnya sebelum kedatangan pengaruh luar dan telunjuk modern, penduduk asal Melayu dan orang asli di Semenanjung, Tanah Melayu, dan Sumatera serta kaum Bumi Putra di bumi lain di Borneo dan bagian lain di alam Melayu telah mempunyai sistem perumahan yang canggih, cantik, dan serasi dengan gaya hidup dan alam sekitar. Manakah orang Melayu dan orang asli Semenanjung, Sumatera, dan pulau-pulau lain biasanya membina rumah sebuah ala banglo yang didiami oleh sekeluarga besar? Sesetengah suku kaum di Borneo lebih gemar kepada konsep rumah panjang yang memuatkan seluruh kampung, yakni setiap keluarga mempunyai suatu bagian seperti apartemen yang dideretkan sebelah menyebelah dengan anjung terbuka di hadapan dipanggil ruai di Sarawak, yang menyambungkan semua unit menjadi sebuah bangunan panjang. Kerangka atau struktur rumah pula menggunakan sistem tembus dan pasak yang tidak memerlukan paku, yakni pembinaan rumah papan Melayu sebenarnya ialah suatu sistem pasang siap, maka rumah itu boleh juga ditinggal buka dan dipasang semula di tempat lain, persis yang dibuat oleh warisan Malaysia untuk rumah penghulu Abu Usman yang dipindahkan dari negeri Kedah ke Kuala Lumpur. Selain itu, cara binaan tanpa paku juga membuatkan rumah lebih anjal atau fleksibel sehingga ianya boleh diangkat melalui gotong royong orang ramai dan di ahli tempat.
saya akan menjelaskan alat-alat musik dari Melayu. Yang pertama itu gendang panjang. Gendang panjang adalah gendang yang sisi-sisinya terbuat dari kulit binatang dan memiliki dua ukuran, yaitu memiliki dua ukuran kecil dan ukuran besar. Biasanya gendang panjang ini dimainkan secara bersama-sama dan dipukul dari bagian kecil dan bagian yang besar. Gendang panjang ini biasa digunakan di acara persilatan atau acara nikahan. Ya, gambar di samping merupakan gendang panjang. Yang kedua adalah musik jimbe. Alat musik jimbe adalah alat musik perkusi yang dimainkan secara dipukul. Alat musik jimbe ini digunakan pada orang zaman dulu, dipercaya untuk membangkitkan roh-roh spiritual. Alat musik jimbe ini terbuat dari bahan kulit binatang seperti kulit kerbau dan kulit lembu. Yang ketiga, alat musik gong. Alat musik gong adalah alat musik tradisional. Alat musik ini digunakan dalam pengkaryaan seni. Alat musik ini dibagi beberapa jenis, ya, dengan ukuran besar, ukuran kecil, dan ukuran sedang. Biasanya alat musik ini digunakan di pernikahan atau di pergerakan seni lainnya. Alat musik ini terbuat dari logam dan dimainkan secara dipukul. Sekarang kita tiba dalam penjelasan tentang tarian Melayu. Nah, kalau dalam tarian Melayu ini mungkin banyak jenis tari, namun sekarang kita akan membahas satu jenis tari yang merupakan tari yang diangkat dari kehidupan sehari-hari seorang petani. Nah, tari ini disebut tari Jepin Melayu. Nah, ini diciptakan oleh koreografer menurut atau dengan mengamati sekelilingnya gitu. Nah, macam-macam geraknya itu ada gerak pembuka, ada gerak tengah, dan juga ada gerak penutup. Sekarang gerak pembuka. Gerak pembuka itu kayak kaki kanan ini ke depan, terus menutup kedua tangan 15 cm di depan wajah. Gini, terus kayak menepuk sebanyak 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Nah, apa sih makna dari gerakan ini? Yaitu memberi penghormatan atau bentuk kesopanan kita untuk menyambut tamu yang sedang melihat penampilan kita pada saat itu. Nah, kemudian dimulai dalam gerak tengah. Gerak tengah itu ada namanya gerak balik balang. Nah, ini dibuat berdasarkan orang yang kelupaan sesuatu, yang mau balik tapi nggak jadi gitu. Misalnya seorang petani, dia datang ke sawah, cuma kayak kelupaan sesuatu, kayaknya aku lupa bawa pupuk. Rupanya udah perjalanan dia udah lebih setengah jalan gitu kan. Mau balik tanggung, nggak balik juga mau kayak mana. Kayak gitulah gerak balik balang ini. Nah, kemudian geraknya ini bisa juga berputar sambil bertepuk tangan gitu. Nah, kemudian ini ada namanya gerakan puting beliung gitu kan. Itu biasanya menerpa sawah. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kayak mengingat di sawah itu kan sekalinya petani membakar jerami, sisa-sisa jerami, atau membakar sampah, itu kayak ada abu kan. Jadi kayak pas di puting beliungnya lewat, itu ada bentuk pusaran. Nah, begitulah gerakan dari putaran puting beliung ini gitu. Nah, kemudian ada namanya gerakan lompat tiup. Nah, ini gerakan lompat tiup ini adalah gerakan yang diambil dari lompatan burung beo. Nah, itu dilakukan dengan kaki pincang sebelah. Nanti bisa dipraktekkan di tarian di gambar ini, nah seperti ini. Itu. Nah, itu kayak ini dilihat dari gerakan yang diambil dari burung beo yang sering keliling di daerah persawahan gitu. Nah, kemudian gerakan penutup ini adalah gerakan yang paling akhir. Nah, itu juga 2 kaki melangkah ke depan, itu sambil bertepuk tangan dan badannya membungkuk. Sama seperti di gerakan pertama tadi, dia memberi hormat, dan gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali, seperti itu. Nah, sekarang kita udah membahas bagaimana gerakan-gerakan dari tari Jepin Melayu ini, dan kemudian ada kita kelupaan sesuatu nih, yaitu elemen gerak tari. Nah, elemen gerak tari itu ada ruang, ada tenaga, dan ada waktu. Nah, ruang ini itu di dalam tari Jepin itu volumenya sedang, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil. Pembukaan kakinya itu pas selebar bahu. Nah, kemudian tenaga ini dilakukan dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Kayak mana kita ngeluarin tenaga di saat tari
di saat gerakan menepuk tangan kayak mana tenaganya, entah kuatkah atau lemah seperti itu. Kemudian ada ritme, itu waktu. Nah, itu berbicara tentang pengikutan ritme dan juga musik iringan tari yang kita ikuti gitu. Nah, dari gerakan tari Jepit Melayu ini mengingatkan masyarakat untuk selalu bersyukur akan kehidupannya sehari-hari, baik dia petani, baik dia kebun dan segala macam yang dia lakukan, kita harus bersyukur begitu. Kemudian semua jenis-jenis tari yang di dalam kelompok Melayu ini itu dikelompokkan sesuai dengan suasana, entah itu bahagia, sedih, atau bentuk ucapan syukur. Nah, demikian presentasi tentang tari, mungkin akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih. Iya teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa Melayu. Bahasa merupakan ciri khas budaya dan merupakan jati diri oleh suatu bangsa. Bahasa Melayu merupakan bahasa ibu yang ada di Nusantara. Kenapa dibilang bahasa ibu? Karena bahasa Melayu mempunyai penduduk yang cepat berkembang. Penduduk Indonesia cepat berkembang dengan menggunakan bahasa Melayu, dan bahasa pertama itu yang ada di Nusantara yaitu bahasa Melayu. Jumlah penutur bahasa Melayu di kabupaten sangat banyak, bahkan dari segi jumlah sebetulnya melampaui jumlah penutur bahasa Melayu di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Bahasa Melayu dituturkan melalui sepanjang pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, hingga pesisir Pulau Kalimantan dan kota negara Bali. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau, bahasa Melayu Riau. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang Riau, yaitu Riau merupakan negeri pusat yang berkembangnya budaya dan sastra Melayu. Dari negeri inilah berkembang bahasa Melayu yang merupakan pokok dari bahasa-bahasa negeri di Nusantara. Sebut saja seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Provinsi Darussalam, Brunei Darussalam, dan negeri-negeri lainnya. Perkembangan bahasa dan sastra Melayu itu mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Riau Lingga yang diangkat dan dikembangkan oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Dari Pulau Penyengat, bahasa Melayu itu menjadi gemilang di negeri Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa Melayu yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Ya, di sini bahasa Melayu itu di Riau itu sudah ada sejak dahulu. Perkembangannya semakin cemerlang manakala dilatar belakangi oleh banyaknya bandar-bandar baru di negeri ini seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu yang terdapat di negeri ini, seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Pekantua, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kampar, Gunung Sahilan, Kuntu Darussalam, dan lain-lain. Pada hakikatnya, pengucapan bahasa Melayu atau sama dengan bahasa Indonesia sekarang. Misalnya, contohnya, daulat tuanku, kami hendak ke mana? Hamba hendak pergi ke seberang, saya nak pergi ke pekan. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Sekarang, dialek Melayu Riau ini hampir sama dengan bahasa pergaulan masyarakat dialek Johor Riau, ya, seperti contohnya setiap kata yang berakhiran huruf A yang dibunyikan itu menjadi E. Jadi kata yang akhiran hurufnya A itu akan diganti menjadi E. Jadi kita bisa buat contohnya seperti saya yang bahasa Melayunya itu bisa menjadi saya, apa jadi apa, berapa jadi berapa. Selanjutnya juga di bahasa Melayu Riau ini kata yang akhirnya huruf R itu akan seperti kita leburkan atau
kita hilangkan. Misalnya kata besar yang kita ganti kalau di bahasa Melayunya jadi besar. Baru kalau setelah itu lebar jadi leba. Selanjutnya misalnya sabar jadi sabah. Begitulah bahasa Melayu Riau yang akhiran huruf R-nya itu kita bisa leburkan atau kita hilangkan. Selanjutnya bunyi O digantikan menggunakan kata yang berakhiran ur. Jadi kata yang akhirannya ur itu UR akan diganti dengan huruf O. Misalnya tidur, tidur menjadi tido, telur menjadi telo. Selanjutnya pengguguran bunyi R di tengah kata sebelum huruf konsonan seperti kerja disebut keja, pergi pergi, berjalan berjalan. Selanjutnya dialek Riau Pesisir. Dialek Riau Pesisir ini lahir dan berkembang di Riau yang sangat mirip dengan bahasa Melayu Riau Kepulauan dan Semenanjung atau dialek logat Melayu Riau utama seperti yang telah kita baca atau yang telah kita bahas tentang bahasa Melayu di Kepulauan Riau. Misalnya contohnya bahasa Indonesianya kami hendak pergi kemana, kamu hendak pergi kemana. Misalnya kita bertanya, kamu hendak pergi kemana? Maka kalau kita ganti menjadi bahasa Melayu Riau, itu akan menjadi seperti ini. Awak anak pergi kemana? Awak nak pergi kemana? Awak nak pergi kemana? Maaf, itu salah ya. Maksud saya awak nak pergi kemana? Pergi itu tidak nampak R-nya, jadi pergi. Awak nak pergi kemana? Gitu. Satu lagi contohnya misalnya saya mau pergi jalan-jalan ke kota, tak sabar rasanya. Maka kalau kita jadikan ke dalam bahasa Melayu seperti ini, bahasa Melayu Riau ya, saya nak pergi jalan-jalan ke kota, saya nak pergi ke kota. Nih, mana yang betul? Yang saya ucapkan yang pertama atau yang kedua? Yang betul itu saya ucapkan yang kedua. Karena setiap ada huruf R setelah kata konsonan, maka itu akan dihilangkan R-nya ya, atau kita leburkan. Jadi misalnya kayak tadi, saya mau pergi jalan-jalan ke kota, tak sabar rasanya. Maka jika kita taruh ke bahasa kita buat ke bahasa Melayu, maka akan menjadi saya nak pergi ke kota. Kota kan kota jadi terakhirnya kota, begitu. Terus selanjutnya contoh satu lagi, harus ku tonton tuh film, nggak sabar rasanya. Jadi kita ubah ke Melayu menjadi ini, mestilah ku tonton film itu, tak sabar pun rasanya. Itu kalau dia menjadi bahasa Melayu Riau. Selanjutnya saya akan menjelaskan pakaian adat Melayu. Nah, di sini ada beberapa jenis pakaian adat Melayu. Contohnya yang pertama itu pakaian adat Melayu saat kematian. Bagi masyarakat Melayu, kematian tidak sekedar persoalan keluarga dan tetangga, tapi juga merupakan peristiwa sakral yang menjadi pintu masuk manusia ke alam selanjutnya. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup manusia, tetapi ia adalah awal dari kehidupan yang lain. Sebagai awal dari kehidupan yang baru, maka sudah sewajarnya jika mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan yang baru kelak. Dalam kata lain, kematian adalah peristiwa yang memerlukan bekal untuk menopang kehidupan barunya. Nah, apa saja bekal yang harus dipersiapkan dan bagaimana mempersiapkan bekal mati tersebut? Nah, sepenuhnya terkait dengan kepercayaan dan keyakinan setiap individu. Masyarakat Melayu memiliki keyakinan yang mereka percayai akan memberikan manfaat dalam kehidupan di alam kematian. Nah, misalnya itu, jika seseorang membaca yang namanya tahlil sebanyak sekian ribu kali, mereka yakin akan terselamatkan dari api neraka.
Nah, selain itu, bekal kematian juga mereka persiapkan dengan memperbanyak amal jariah dan ikut mengaji yang namanya mengaji tasawuf. Kedua upaya religius ini seringkali disebut sebagai bekal tua atau bekal akhirat. Ada juga yang mempersiapkan piring dan gelas minuman yang terbaik miliknya yang nantinya akan mereka hadiahkan kepada orang yang memandikannya. Nah, pemberian peralatan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa hadiah peralatan tersebut akan ia gunakan di alam kematian kelak. Nah, pemaknaan terhadap kematian seseorang bukan sekedar makna yang sakral, namun juga merupakan peristiwa yang memiliki makna budaya dan sosial. Hal ini terkait dengan posisi individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga kebudayaan tertentu. Nah, ketika seorang anggota masyarakat dan sebagai warga kebudayaan meninggal dunia, secara budaya menimbulkan kekhawatiran dan tentu saja keguncangan. Sementara itu mereka atasi dengan ritual yang berfungsi untuk mengembalikan stabilitas sosial budaya. Nah, teman-teman, khususnya masyarakat Melayu yang ada di Delhi, masyarakat Melayu Delhi, pada saat upacara kematian, semua keluarga ataupun kerabat yang berduka memakai yang namanya tempuluk yang berwarna hitam dan kain lipat berwarna putih dan memakai teluk belanga berwarna hitam dan memakai kain samping dan membuat kain lili di lengan tangan kiri sebagai tanda berkabung. Contohnya yang ada pada gambar ya teman-teman. Nah, yang kedua itu pakaian adat Melayu saat perkawinan. Sebagai makhluk berbudaya mengenal adat istiadat perkawinan yang dipatuhi manusia dalam kegiatan yang berkaitan dengan suatu perkawinan. Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan upacara perkawinan. Dalam perkawinan merupakan salah satu tahap inimasi dalam daur kehidupan manusia yang sangat penting. Melalui perkawinan, seseorang akan mengalami perubahan status, yakni dari status lajang menjadi berkeluarga. Dengan demikian, pasangan tersebut diakui dan diperlukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan, perkawinan seseorang juga akan mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan. Bahkan dapat pula menggeser hak serta kewajiban untuk sementara anggota kerabat lainnya. Misalnya itu seorang abang yang tadinya bertanggung jawab atas adiknya yang seorang gadis, tetapi dengan terjadinya ikatan tali perkawinan, maka hak dan kewajiban seorang abang sudah berpindah kepada suami sang adik. Nah, setiap upacara perkawinan itu begitu penting, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak pengantin. Sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara biasanya yang sudah ditentukan secara adat yang berdasarkan kepada hukum-hukum agama. Selanjutnya itu rangkaian penyelenggaraan proses perkawinan masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Delhi itu terdiri dari beberapa tahap, mulai dari minang hingga pernikahan yang berlangsung. Sebuah perkawinan yang normal biasanya didahului dengan masa pertunangan atau ikat janji antara pihak pria dengan pihak wanita yang lamanya sekitar 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan atau peresmian. Oke, dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang direstui kedua orang tua ataupun keluarga masing-masing pihak, biasanya dilaksanakan menurut tata cara atau adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu Delhi yang berlandaskan kepada kaidah-kaidah ajaran agama Islam serta pengaruh tradisional. Nah, dalam pakaian adat Melayu Delhi ada 2 jenis. Nah, yaitu pertama itu ada pakaian laki-laki dan pakaian untuk perempuan yang ada pada contohnya ada pada gambar ya teman-teman. Oke.
Yang terakhir itu ada pakaian adat Melayu keseharian. Pakaian keseharian merupakan pakaian yang dikenakan pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik untuk bermain, berladang, melaut, maupun untuk kegiatan di rumah. Berdasarkan jenjang usia pemakaiannya, pakaian keseharian yang digunakan dalam adat Melayu Deli dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu pakaian anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua juga. Pakaian untuk anak pria yang masih kecil biasa disebut dengan baju monyet. Setelah beranjak besar, anak pria mulai mengenakan baju teluk belanga atau biasa disebut dengan baju cekak musang. Sementara pakaian untuk anak wanita yang belum dewasa umumnya berupa baju kurung dengan bermotif bunga-bunga, sapu corak. Nah, kehidupan perempuan di Melayu Deli sehari-harinya jika terjadi musibah, misalnya pada salah satu keluarga masyarakat Melayu Deli mengalami berduka atau bencana alam, pada umumnya perempuan Melayu Deli akan datang untuk menjenguk, untuk menyatakan rasa duka citanya. Begitu pula kalau ada berita gembira, misalnya seperti perkawinan, kelahiran, maka keluarga lain akan datang untuk menyatakan rasa gembiranya juga. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah kuliner asli dari budaya Melayu. Yang pertama adalah nasi lemak. Masakan tradisi dan masakan populer di Malaysia yaitu nasi lemak. Kebudayaan makanan Melayu berasal dari Sumatera, Jawa, Thailand, dan Sulawesi. Yang terakhir adalah Polinesia. Dari nasi lemak adalah makanan asli Malaysia yang biasanya menjadi buruan nomor 1 oleh para turis mancanegara dikarenakan makanan ini memiliki ciri khas dengan aroma yang sangat menggoda dan juga rasa yang sangat lezat. Nasi lemak dipelopori oleh kaum Cina dan India. Nasi lemak dulunya dihidang untuk sarapan pagi, tetapi pada sekarang dijadikan hidangan tengah hari dan malam hari. Nasi lemak Malaysia adalah hidangan sederhana yang terdiri dari nasi yang dimasak dengan santan, ikan atau teri goreng, kacang goreng, sayuran, dan 1 porsi sambal lezat. Ini adalah hidangan populer yang dapat ditemukan seluruh Asia. Awalan pemakanan nasi lemak merupakan satu bentuk bekalan hidangan atau bungkusan makanan kepada para pesawat atau petani dan juga para pekebun teh. Awalan pemakanan nasi lemak merupakan satu bentuk bekalan hidangan atau bungkusan makanan kepada para pesawat atau petani dan juga para pekebun getah, kelapa sawit, sayur-sayuran, dan lain-lain. Karena nasi lemak mempunyai jumlah kalori atau tenaga yang tinggi, selain mempunyai komposisi lemak yang tinggi untuk membekalkan tenaga yang lebih baik dari karbohidrat, kebanyakan masyarakat Melayu di semenanjung Malaysia, Selatan Thai, Brunei, dan Singapura menjadikan nasi lemak sebagai bekal untuk sarapan mereka selepas membanting keringat. Berdasarkan penelitian, nasi lemak ternyata berasal dari Malaysia. Cerita bermula dari sepasang ibu dan anak yang bernama Mak Kuntun dan Seri. Suatu hari Mak Kuntun terpaksa pergi dan menyerahkan putrinya untuk urusan memasak. Namun putrinya tidak sengaja menumpahkan santan ke dalam panci saat memasak. Setelah masakannya matang, ibunya mencicipi masakan tersebut dan berkata, ini masakan apa? Seperti itu. Kemudian anaknya menjawab, ini nasi lemak. Dia tidak secara langsung mengatakan kalau ini adalah nasi lemak. Sebenarnya dia ingin mengatakan kepada ibunya kalau inilah nasi le, karena dia memanggil ibundanya mak seperti itu, maka disambung menjadi nasi lemak. Yang kedua adalah ayam percik. Ayam percik adalah kuliner khas berbahan dasar ayam yang diolah dengan beragam jenis rempah. Di Malaysia terkenal 2 jenis ayam percik yang dibedakan berdasarkan tempatnya, yakni Kelantan dan Terengganu. Perbedaannya adalah jenis ayam percik Kelantan menggunakan saus dan bumbu dari campuran santan dan sejumlah rempah. Beda dengan ayam percik Terengganu yang dibuat dengan tambahan bumbu cabai sehingga rasanya lebih pedas dan menggugah selera. Kuliner ayam satu ini memiliki nama unik karena diolah dengan cara merendam ayam ke dalam bumbu untuk kemudian dipanggang sehingga sedikit hangus.
Saat dipanggang, ayam diberi bumbu tambahan dengan cara dipercik sehingga menjadikan makanan ini bernama ayam percik. Saat sudah selesai dipanggang, sebelum disajikan kembali dibalur dengan saus sehingga aroma dan cita rasanya tetap terjaga dari luar dan dalam ayam. Ayam percik Terengganu juga merupakan salah satu dari banyak hidangan favorit khususnya di pantai timur Terengganu dan Kelantan. Meskipun baik Terengganu dan Kelantan memiliki versi mereka sendiri dari masakan ayam percik, kedua daerah tersebut memiliki caranya tersendiri memasak ayam percik. Jika di Kelantan, saus kaya rasa bumbu ayam percik berasal dari campuran bahan-bahan seperti santan dan rempah-rempah. Namun di Terengganu ada sambal cabai untuk menambah rasa menjadi lebih pedas dan juga lebih nikmat seperti itu. Saus ayam percik Kelantan cenderung berwarna putih, sedangkan olahan saus ayam percik Terengganu akan berwarna merah. Ayam percik Terengganu dibuat dengan cara merendam ayam yang akan diolah dengan ke dalam bambu jadi bambu apa tengok. Ayam percik Terengganu dibuat dengan cara merendam ayam yang akan diolah ke dalam bumbu rempah-rempah dan kemudian memanggangnya hingga matang dan sedikit hangus. Ketika ayam sudah masak, disajikan dengan taburan saus di seluruh potongan ayam. Resep ayam percik biasanya akan menggunakan berbagai bahan rempah lokal yang segar sebagai bahan utamanya, seperti cabai, serai, jahe, bawang, jinten, dan fenugreek, dan yang lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan digunakan dalam bumbu dan saus sehingga akan menghasilkan hidangan yang kaya rasa dengan aroma yang sangat menggoda. Teknik memasak ayam percik Terengganu yang menggunakan percikan ramuan rempah lokal menjadi hidangan olahan ayam ini dikenal sebagai ayam percik. Ayam yang sudah direndam dalam bumbu ramuan rempah segar dan kemudian dipanggang. Cara menyiram bumbu pada saat ayam dipanggang itulah yang disebut percik atau dalam bahasa Inggris splash, sehingga bumbu bisa merata dan meresap pada saat ayam dipanggang. Hasilnya adalah panggangan yang nyaris sempurna, empuk, dengan cita rasa rempah yang kental, baik berbagai rempah-rempah yang digunakan untuk perendam ayam dari saus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Melayu. Rumah adat Melayu adalah rumah kayu atau rumah kampung. Pada suatu masa dulu boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Tapi dengan urbanisasi penduduk kini, ramai anak-anak Melayu tidak lagi mengenal apakah ciri bentuk sebenarnya rumah kayu tradisional maupun caranya dibangun tanpa paku. Sebetulnya, lama sebelum kedatangan pengaruh luar dan telunjuk modern, penduduk asal Melayu dan orang asli di semenanjung tanah Melayu dan Sumatera mempunyai, serta kaum Bumi Putra atau pribumi lain di Borneo dan bagian lain alam Melayu telah mempunyai sistem perumahan yang canggih, cantik dan serasi dengan gaya hidup dengan alam sekitar. Manakala Melayu dan orang asli di semenanjung, Sumatera dan pulau-pulau lainnya biasanya membina rumah sebuah yang didiami oleh sekeluarga besar. Setengah suku kaum di Borneo lebih gemar pada konsep rumah panjang yang memuatkan seluruh kampung, yakni setiap keluarga menghuni satu bagian seperti apartemen yang dideretkan sebelah menyebelah dengan ajung terbuka di hadapan yang menyambung semua unit menjadi sebuah bangunan panjang. Bahan binaan yang digunakan diambil dari sumber alam yang boleh diperbarui, yakni pelbagai jenis kayu-kayuan, juga bulu dan rotan hinggalah kepada daun-daun pelepah. Kerangka atas struktur rumah pula menggunakan sistem tembus dan pasak yang tidak memerlukan paku. Sebenarnya ialah suatu sistem pasang siap. Maka rumah itu boleh juga tanggal buka dan dipasang semula di tempat lain, persis yang dibuat oleh Badan Warisan Malaysia untuk rumah penghulu atau penghulu Abu Seman yang dipindahkan dari negara Kedah ke Kuala Lumpur.
Selain itu, cara binaan tanpa paku juga membuat rumah lebih anjal atau fleksibel, sehingga ianya boleh diangkut melalui gotong royong orang ramai dan dialih tempat. Dari sudut reka bentuk juga, rumah adat Melayu boleh dikatakan amat canggih dan memuatkan ciri-ciri Bistari. Lagi karena dengan gaya hidup selesa mengikuti adat dan alam. Rumah Melayu juga selalu terbagi dua bagian. Yang utama dipanggil rumah ibu atau sampena, menghormati peranan ibu sebagai pengelola rumah dan penyeri keluarga. Sementara bagian kedua ialah rumah dapur pengasingan. Ini juga pintar kebakaran, selalunya terjadi di api masakan. Maka jika dapur terbakar, lebih mudah mengawal sebagian, tentu seperti rumah dapur saja, dan mengurangkan hanya rumah ibu juga dijilat api dengan cepat. Selain itu, selalu di depan rumah mesti ada bagian lantai yang lebih rendah di aras rumah ibu. Hanya berbumbung, tetapi selalunya tidak berdinding. Cuma berpagar susur atau railings. Ini dipanggil serambi ataupun selasar di tengah tempat di pantai timur. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit kesimpulan tentang musik Melayu yang sempat kami bahas di makalah kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya musik Melayu ini bermula dan berkembang di Sumatera bagian timur dan Semenanjung Malaya. Dan musik ini tidak jarang diiringi dengan tarian-tarian khasnya, yaitu tarian khas Melayu seperti di persembahan mungkin. Dan yang menarik dari musik ini yaitu ialah susunan lirik lagu yang mengandung syair, dan syairnya ini mengandung banyak kali makna, yaitu berupa pesan-pesan moral dan lain-lain. Dan seiring perkembangan zaman, musik ini dipadukan dengan genre-genre musik yang lain, yaitu seperti pop dan rock. Dan dalam kiprahnya, musik ini gemilang di era 80-an dan mencapai puncak gemilangnya di era 90-an, yaitu dibarengi dengan banyak band-band baru yang membawakan lagu-lagu bergenre Melayu seperti Setiap Band atau ST12 dan lain-lain. Ya udah, demikian, sekianlah yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari musik Melayu. Terima kasih.